Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata ya. Johnny Plate ya jadi tersangka. Anies Baswedan tegaskan koalisi tetap solid begitu ya. Ya, saya setuju sekali begitu ya bagi penegak hukum yang ada di Indonesia begitu kan ya. Apalagi ditangkap karena kasus korupsi. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Siapapun orangnya begitu. Jadi artinya apa? Saya setuju sekali kepada siapapun yang ditangkap begitu kan, ya kemudian yang jadi tersangka begitu ya. Tapi jangan sampai dikaitkan dengan sebuah partai begitu ya. Boleh-boleh aja sebenarnya begitu. Kenapa kok dikaitkan dengan tidak boleh dikaitkan dengan sebuah partai? Karena perilaku itu adalah perilaku pribadi untuk memperkaya pribadi untuk bukan memperkaya partai begitu. Ini sering orang mengatakan bahwa kesalahan fatal luar biasa begitu ketika dikaitkan dengan sebuah partai begitu. Misal PDIP ada yang kadernya korupsi dikaitkan dengan partai, ada Nasdem kadernya ada yang korupsi dikaitkan dengan partai dan sebagainya begitu ya. Padahal ketua partai siapapun begitu mengatakan tidak akan pernah melakukan atau mendukung terhadap koruptor-koruptor itu begitu. Malah ya ditangkap aja begitu. Pak Surya Paloh juga mengatakan ini kode alam, ditangkap saja kalau memang ada tindak pidana korupsi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Johnny Plate ya, Plate jadi tersangka. Anies Baswedan tegaskan koalisi tetap solid. Wah, luar biasa begitu ya. Seperti ada yang memanggil namaku ya ini. Benar ya, it's time ya. Diam, ditindas atau bersatu melawan. Ya, memang semua bisa ditafsirkan beda. Meskipun secara hukum benar, kalau memang ada minimal 2 alat bukti, kita yang jelas ya. Tetapi melihat waktu penangkapan tidak salah bisa dianggap tindakan provokasi dalam upaya menggagalkan Anies. Ini muncul spekulasi sebenarnya sejak awal begitu ya. Bisa Anies dijegal, bisa berspekulasi bahwa melihat dari tindakan ini begitu ya. Padahal kalau sudah ada 2 alat bukti ya tidak menjadi masalah karena ini adalah memperkuat penegak hukum di situ begitu kan. Kita kan sudah cukup 2 alat bukti untuk mentersangkakan orang begitu. Ya kalau memang dia terbukti nanti di pengadilan kan pasti akan terjawab siapa mereka begitu ya. Bahkan baru dalam sejarah seorang capres bela koruptor yang menang yang malangin uang rakyat. Gimana kalau berkuasa biarlah rakyat yang menilai. Bagaimana tidak begitu ya. Jadi artinya orang-orang berspekulasi dan berpikiran salah sebenarnya. Ketika ada sebuah kader ditangkap maka dikaitkan dengan partai seolah-olah partai itu mendukung terhadap koruptor. Bukan seperti itu begitu ya. Jadi begini. Iya, ini kan proses hukum kita harus hormati begitu. Ketua umum itu hanya menyarankan dan sedih sekali ketika ada partai atau ada kader-kader partai yang kemudian korupsi begitu kan. Bukan malah membela kan seperti itu logikanya begitu. Koalisi awu-awu sebentar lagi bubar. Ini banyak sekali. Tidak ada dampaknya kepada koalisi begitu kan ya. Saya rasa dari partai-partai lain pasti ada yang korupsi begitu ya. Seharusnya pernyataan koalisi itu masih solid atau tidak itu langsung dari SP bukan dari baca pres. Aneh. Ya tergantung siapa yang menafsirkan mereka begitu ya. Tetapi saya semakin tidak percaya ini. Setuju koalisi Yohanes teman korupsi. Wah, luar biasa begitu ya kritikan-kritikan para netizen di sini begitu ya. Rupanya nimbrungnya luar biasa. Tapi untunglah para netizen hari ini publik sudah tahu siapa mereka begitu ya, dan bahkan melihat bagaimana sosok pemimpin selanjutnya kan begitu logika kita begitu. Bahkan banyak spekulasi koalisi perubahan akan bubar, tidak solid dan sebagainya begitu ya, tetapi itu kan spekulasi orang. Ya, melihat dari koalisi perubahan itu sangat solid sekali begitu kan, bahkan ya bisa memenangkan Anies Baswedan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Johnny Plate ya atau Johnny Plate ya jadi tersangka. Anies Baswedan tegaskan koalisi tetap solid. Ini dikutip dari detik.com ya. Ini menarik sekali sebenarnya kalau kita melihat peristiwa penangkapan dari kemarin dari kader Nasdem begitu ya. Tetapi wallahualam apakah ini benar ya terkait dengan adanya situasi dan kondisi politik hari ini begitu ya. Ini Anies Baswedan menghadiri acara milad ya PKS ke-21 ya di
mana ini di Geraha Wana Bakti Yasa ya. Ini terkait dengan ya apa namanya Anies Baswedan datang begitu ya. Bahkan dia mengatakan pernyataan Anies saat ya wartawan yang meminta komentarnya terkait penetapan Kominfo Johnny G. Plate ya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS. Dan bahkan di sana disebutkan ya kita akan jalani terus ya. Jadi tadi malam sudah saya sampaikan bahwa semua dalam posisi solid. Semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Tidak ada perubahan, tidak ada perlambatan, kata Anies Baswedan kepada wartawan seusai menghadiri milad PKS 21 di Jogja. Bayangkan ya, artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat peristiwa ini menunjukkan bahwa ya Anies Baswedan sangat solid sekali begitu kan dibandingkan dengan yang lain, walaupun ya Partai Nasdem sendiri ada diterpa luar biasa di situ begitu. Ya tidak menjadi masalah, inilah bagian dari demokrasi kita begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Bahkan kita akan jalan terus ya. Jadi tadi malam sudah saya sampaikan bahwa semua dalam posisi solid. Semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Tidak ada perubahan, tidak ada perlambatan, kata Anies Baswedan kepada wartawan selesai menghadiri milad PKS. Artinya saya melihat di koalisi perubahan solid sekali begitu kan ya, karena memang pada hakikatnya ya terkait dengan penangkapan ini kan sesuai dengan prosedur hukum begitu kan ya. Walaupun muncul spekulasi ada politis dan sebagainya kan, wallahu alam, kita melihat bahwa yang sebenarnya ya tetap fokus memenangkan Anies Baswedan di situ begitu ya. Bahkan dilansir dari Detik News ya, Anies telah bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat ya pada hari Rabu malam. Pertemuan itu setelah Menkominfo yang juga Sekjen Nasdem Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Kejagung. Nah, inilah yang kemudian kita harus tahu begitu ya. Setelah kunjungan ke markas Nasdem tersebut, Anies mengatakan koalisi perubahan untuk persatuan tetap solid dalam menyongsong tahun politik di 2024. Bahkan ya, jadi koalisinya pun solid dan Partai Nasdem pun tadi malam ya kita bertemu dengan Partai Nasdem, semangatnya makin besar. Jadi tidak berubah ya. Diberitakan sebelumnya, Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS. Johnny G. Plate pun langsung ditahan. Artinya ya pada hakikatnya siapa sih sebenarnya yang kita lakukan bahwa di koalisi perubahan itu katanya tidak solid. Ternyata solidnya luar biasa begitu, wajar. Ini kan muncul spekulasi pasti ada dampak, sedikit banyak pasti ada dampak begitu ya. Tetapi dampak ini menurut saya pribadi sebagai pembelajaran begitu ya, apalagi partai-partai yang lain begitu kan. Nah inilah yang kemudian bahwa kenapa orang-orang seperti ini muncul spekulasi begitu ya. Kenapa kok dikaitkan dengan sebuah partai? Ya memang itu adalah Partai Nasdem, kader Nasdem di situ begitu. Tetapi cara-cara seperti itulah yang kemudian menurut saya pribadi tidak logis begitu ya. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya para orang-orang yang punya melek terhadap politik bahwa ya tidak perlu kita mentersangkakan seperti itu begitu ya, dalam artian bahwa dikaitkan dengan Partai Nasdem tidak perlu begitu kan, karena itu adalah perilaku yang menyimpang, perilaku sifat pribadi untuk memperkaya diri pribadi. Lalu kemudian apa yang sebenarnya terjadi ya, yang terjadi adalah bahwa ya ini pasti ada dampak begitu, baik dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.